Selamat tahun baru. Masih suasana tahun baru ya. Haleluya. Bagaimana tahun barunya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Baik, terima kasih buat Taborin, buat LCD yang sudah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7. Ya, sekali lagi Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita akan baca secara bergantian. Seperti biasa, saya ayat ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat genap. Judul perikop yang dikasih Lembaga Alkitab Indonesia yaitu kepada jemaat di Efesus. Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi itu yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan Nikolaus yang juga goblin. Sama-sama kita baca ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin, puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Tema kita pada hari ini, tema yang kita belajar, yaitu Tuhan tahu hidupmu. Ya, Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu hidup saya, dan Tuhan tahu hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan beritahu kepada jemaat-jemaat ini yang ada di Efesus. Apa yang Tuhan beritahu kepada kita tentang kehidupan jemaat di Efesus pada zaman itu. Yang pertama kita belajar adalah Tuhan tahu perbuatan mereka. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Dikatakan lagi, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Saudara-saudara, ada yang tahu siapa yang menulis kitab Wahyu ini? Tidak. Yohanes. Ya, yang menulis kitab Wahyu ini saudara adalah Yohanes atau Rasul Yohanes. Rasul Yohanes saudara, murid Tuhan Yesus ini, dia ditangkap sempat juga mau digoreng. Ya, siapa di sini yang mau digoreng? Murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita lihat di YouTube, kalau kita lihat kisah mereka, sungguh-sungguh mengerikan. Bahkan Rasul Yohanes ini saudara mau sempat digoreng. Kemudian daripada mati sia-sia, Rasul Yohanes ini dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya,
ke pulau Patmos. Memang kalau kitab Wahyu ini saudara memang jarang dikhotbahkan, karena ini berbicara tentang akhir-akhir zaman. Tapi kita akan belajar, tidak ada salahnya kita belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu ini. Kita harus tahu bahwa apa sebenarnya yang terjadi di jemaat Efesus, supaya juga penggambaran kita, supaya tidak akan terjadi hal demikian yang terjadi di jemaat Efesus, saudara. Rasul Yohanes yang penuh dengan urapan Roh Kudus, pesan Tuhan Yesus sampai kepada jemaat Efesus melalui Rasul Yohanes dari pulau Patmos. Di mana kita lihat ayat 1, di mana Rasul Yohanes memberikan surat kepada malaikat yang ada di Efesus. Malaikat saudara yang ada di Efesus bukan seperti malaikat yang kita bayangkan. Tapi di situ adalah utusan-utusan atau pemimpin yang ada di Efesus. Saudara, kita harus tahu bahwa yang merintis jemaat di Efesus ini adalah siapa? Paulus, ya. Yang merintis jemaat di Efesus adalah Paulus, dan dibantu oleh timnya yaitu Priscilla, Aquila, Apolos, kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Timotius dan Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, tahu persis sebagaimana yang terjadi di gereja Efesus ini. Ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Asia Kecil, saudara, kita harus tahu bahwa itu namanya sekarang adalah Turki. Yang dimana Turki itu sekarang yang dominannya adalah agama seberang, yaitu Muslim, ya, Muslim. Jadi pada zaman itu di Asia Kecil Turki ada 7 jemaat. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, dalam kita membaca Alkitab, kita lihat bahwa ada 7 jemaat di Asia Kecil, dan salah satunya adalah jemaat yang ada di Efesus. Saudara, kita harus tahu bahwa di jemaat Efesus, kegerakan Tuhan pada waktu itu sangat-sangat luar biasa. Gereja di Efesus sangat luar biasa, perkembangan jemaatnya luar biasa, tapi sangat-sangat menyedihkan hari ini. Kenapa? Saat ini yang ada di Efesus hanya 3 orang Kristen di Efesus. Hancur gereja di sana, tutup gereja di sana. Sekarang tinggal puing-puing. Saat ini gereja yang begitu berjaya, saudara, gereja yang begitu hebat, gereja yang begitu luar biasa, dirintis oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, dan Rasul Yohanes. Begitu luar biasanya para pelayan-pelayan di sana, tetapi ternyata mereka mengalami kemerosotan yang pertama. Kemerosotan artinya adalah kemunduran rohani. Kalau saya simpelkan bahwa gini, gereja Efesus ini adalah begitu hebat, begitu luar biasa, begitu terkenalnya dulu. Luar biasanya mereka menyembah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada masalah, ketika ada pertentangan, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Begitu. Jangan sampai kita di GBI Glow ini, saudara, kita setia melayani Tuhan, kita rajin melayani Tuhan, kita datang tepat waktu, tidak pernah terlambat. Meskipun sehat atau sakit, kita tetap melayani Tuhan. Tapi ketika ada tantangan, ada masalah, ada hal-hal penawaran duniawi, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kasih hilang. Kasih kepada Tuhan hilang. Begitulah jemaat Efesus. Jemaat Efesus kasih kepada Allah hilang. Kasih yang semula hilang. Karena apa? Karena penawaran dunia yang begitu sangat luar biasa. Saudara, dunia ini memang memberikan kenyamanan. Dunia ini memberikan keenakan. Dunia ini memberikan kemewahan. Tapi saudara, saya mau bilang bahwa itu hanya sementara.
Jangan sampai kita di tempat ini koordinator, sekretaris yang dipercayakan Tuhan lah begitu disimpan ini. Jangan sampai kasih itu hilang dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kasih itu hilang dalam hidup kita. Apa yang kita belajar dari kitab Wahyu ini dalam pasal 2 ini? Yang pertama adalah Tuhan tahu perbuatan mereka. Dikatakan ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Di ayat 2 dikatakan bahwa mereka itu atau jemaat Efesus adalah gereja yang bekerja keras, gereja yang bertekun, gereja yang menjaga doktrin pengajaran yang benar. Jadi jemaat itu jemaat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dulu. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, kerja keras melayani Tuhan, mereka sangat giat melayani Tuhan. Mereka sangat luar biasa, bahkan sampai Tuhan angkat jempol bagi mereka. Dulu sebelum mereka jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, aku tahu perbuatanmu. Saudara, kalau kita lihat jemaat Efesus ini, mereka itu tidak gampang hidup di zaman itu. Karena di Efesus itu adalah ada kota bisnis, ada pelabuhan, banyak usaha dan perdagangan. Dan di Efesus kita harus tahu bahwa ada 70 aliran kepercayaan pada saat itu. Ya. Di Efesus itu ada 70 aliran kepercayaan, salah satunya adalah Kristen. Dan yang terbesar di situ adalah Dewi Diana, atau bisa disebut Dewi Artemis. Ya. Yang terbesar di jemaat Efesus pada saat saudara adalah yang dominan adalah Dewi Diana, Dewi Artemis. Contohnya kalau di Selasa ini kan yang banyak kan gereja Toraja. Begitu juga di Efesus. Dewi Artemis ini adalah memperbolehkan yang namanya perzinahan. Itu Dewi Artemis ya. Dewi Artemis ini memperbolehkan perzinahan, memperbolehkan percabulan. Jadi pengajaran mereka itu bahkan di tempat ibadah itu mereka bisa berzina rame-rame. Dalam arti begini saudara, di Dewi itu mereka ini adalah Dewi Artemis, anggaplah. Kita ini lagi beribadah, boleh maaf ya, berhubungan seks. Lagi ibadah kita ini, itu Dewi Artemis. Mereka memperbolehkan. Itu Dewi Artemis. Baik suami istri lah, baik saya penting bisa. Itu Dewi Artemis pada saat itu. Mereka memperbolehkan perzinahan, percabulan. Itu Dewi Artemis. Di tempat mereka itu ada upacara rame-rame berzina, bercabul, dan orang Kristen pada saat saudara adalah terjepit. Karena yang mendominasi adalah Dewi Artemis, artinya adalah dewa penyembahan patung oleh kerajaan Romawi. Di mana mereka terjepit di saat orang-orang Kristen membeli barang kepada mereka Dewi Artemis ini, mereka dikatakan dulu, apakah kamu menyembah Dewi Artemis? Kalau dikatakan tidak, berarti tidak bisa mereka beli barang itu. Tapi kalau dikatakan ya, baru bisa, boleh dibelikan oleh barang itu. Mereka sangat terjepit orang-orang Kristen pada saat itu, saudara. Bagaimana kita pada saat itu, coba bayangkan. Contohnya kita adalah orang Kristen, kita membeli kepada agama ini contohnya. Apakah kamu gitu agama saya? Pasti kita yang belum mengenal Tuhan, saya percaya. Pasti kita bohong. Iya, saya mengikut. Karena kenapa? Ini yang kita pentingkan perlu. Daripada saya tidak makan, mendingan saya ngaku saja. Itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang-orang Kristen saudara, meskipun pada saat itu tidak diizinkan mereka beri sesuatu barang kepada ini, tapi mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu orang-orang Kristen. Bagaimana kita? Seandainya ada di Selasa ini, bagaimana kita? Saya percaya 50% pasti mengikuti agama itu. Saya percaya itu. Saya percaya, karena kenapa kita ya sekarang? Karena kan
Maaf kata, menikah gak mungkin karena jabatan, pindah agama karena jabatan. Itu yang saya tahu. Saya dengar cerita dari jemaat-jemaat di sini juga. Apalagi kalau ada begini, apakah kamu mengikuti gereja ini? Baru saya kasih jualan. Saudara, banyak saat ini yang berdebat tentang denominasi gereja. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di surga itu adalah bukan tempat denominasi gereja. Saya mau kasih tahu bahwa nanti kita akan ingat Tuhan mengatakan ini GBI, ini Gereja Toraja, ini Protestan, ini Pentakosta. Bukan begitu. Tapi banyak yang berdebat tentang hal itu, mengatakan bahwa gereja saya yang paling benar. Siapa kita? Yang Tuhan mau adalah, yang masuk di surga adalah yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gereja tidak menyelamatkan kita. Tugas gereja adalah menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan tentang Yesus. Itu aja, selesai. Ya. Jadi denominasi itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Ketika ada hal-hal tersebut yang dilakukan, yang dirasakan oleh jemaat Efesus pada saat itu, saudara, mereka tidak bisa beli, tidak bisa jual beli, tidak bisa pasaran, begitulah. Tidak bisa. Mereka sangat-sangat terjepit. Tapi begitu pun penderitaan yang bertubi-tubi, mereka tidak menurun. Surut mereka, semangat mereka, bahkan mereka tetap semangat beribadah, menyala-nyala, berapi-api, berkorban-korban melayani Tuhan pada saat itu. Begitu luar biasa, bahkan tidak sembarangan orang yang mengajar di gereja tersebut. Itu gereja Efesus. Mereka membenci rasul palsu, termasuk Nikolaus. Pengajaran palsu mereka menolak. Mereka sangat seleksi siapa yang bisa berkhotbah, karena mereka pegang doktrin yang kuat dan pengajaran yang sehat. Tidak sembarangan orang yang berkhotbah di gereja itu. Karena kenapa? Mereka pegang teguh doktrin mereka. Contohnya GBI ini saya simpankan lagi. Tidak sembarangan orang di tempat ini berkhotbah atau mengajar. Begitu juga gereja Efesus. Tidak sembarangan mereka menerima yang khotbah pada saat itu. Tidak sembarangan. Karena kenapa? Karena mereka pegang teguh doktrin. Yang kedua kita belajar adalah Tuhan tahu motivasi mereka. Ayat 4. Ya. Tadi adalah kita belajar bahwa mereka itu sangat luar biasa, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berapi-api, dan apa yang kita lihat. Jangan sampai di gereja ini terjadi hal demikian. Namun demikian, aku mencela engkau, hai jemaat Efesus. Karena kenapa? Baca sama-sama. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu yang terjadi di Efesus. Dulunya dipuji Tuhan, wow, luar biasa, keren. Sampai Tuhan angkat jempol, sampai mereka terkenal. Jemaat Efesus. Begitu mereka berkorban-korban, berapi-api melayani Tuhan, ternyata apa yang terjadi? Tuhan mencela mereka. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan sampai kita di awal begitu setia melayani Tuhan, namun di pertengahan bersungguh-sungguh. Biarlah kita awali melayani Tuhan dengan kasih, dan akhir melayani Tuhan dalam arti meninggal dengan juga kasih. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang terjadi di Efesus. Kasih mereka hilang kepada Tuhan. Jangan sampai kita di gereja ini, maaf, dulunya kita berkorban-korban, berapi-api, wah begitu setia melayani Tuhan, sampai kita diangkat jempol, dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mencela kita. Kenapa? Karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama hilang. Makanya Tuhan mencela. Jangan sampai kita dicela Tuhan. Banyak orang saat ini, orang percaya mengatakan itu urusan saya dengan Tuhan. Saya bertanya, apakah saudara sudah siapkah berurusan dengan Tuhan?
Berurusan dengan Tuhan saudara itu tidak mudah. Coba lihat siapa yang menjual tanah. Ada yang tahu yang namanya? Siapa? Yang Ananias. Dia berurusan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Mau begitu? Gampang sekali kita bilang, itu urusan saya dengan Tuhan. Sudah siapkah kita berurusan dengan Tuhan? Tidak mudah. Kalau ada orang berurusan dengan Tuhan, berarti dia sudah siap mati. Dia sudah siap menerima segala. Maaf, saudara, ketika kita sakit, salah satunya adalah itu teguran dari Tuhan. Sakit itu datanya ada 3. Yang pertama dari Tuhan, dari iblis, dan yang ketiga dari diri kita sendiri. Saudara, jangan mudah mengatakan itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau saudara sudah siap berurusan dengan Tuhan, mungkin besoknya kita menderita begitu luar biasanya. Ya. Karena aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan sampai kita di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, kita dicela Tuhan. Karena kenapa? Karena kasih kita kepada Tuhan sudah hilang. Amin. Amin. Bukan juga hanya para pelayan, para jemaat juga. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan dari awalnya engkau masuk di GBI ini, begitu juga pun sampai terus menerus kasihmu kepada Tuhan tetap hingga engkau ada di GBI ini. Jangan sampai saudara. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Yang pertama adalah Tuhan tahu pekerjaan mereka. Tuhan tahu perbuatan mereka. Yang kedua adalah Tuhan tahu motivasi mereka. Yang ketiga yang kita belajar adalah datang kembali pada Tuhan. Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Penegasan di sini adalah pertobatan. Dikatakan kaki dia. Ada yang mengerti kaki dia? Ya. Kaki dia artinya adalah hadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi di Efesus Tuhan tahu. Engkau melakukan semuanya yang rajin itu ketekunan, tapi engkau telah jatuh sangat dalam. Dikatakan ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti dalam sekali berarti jatuhnya jemaat Efesus ini. Bukan setengah tapi dalam. Dalam sekali. Mereka itu sangat tekun dulunya. Sangat rajin beribadah. Datang doa syafaat, datang doa puasa, datang doa malam, datang beribadah. Semua kegiatan dia rangkul semuanya. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Mereka manusia kita bisa bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada orang itu hanya datang di saat Natal, hanya datang di saat tahun baru. Maaf ini, saya harus tegaskan ini. Di saat Natal, semua kegiatan dia hadir. Baik lomba solo, semua dia datang. Semua dia ambil alih saya. Kenapa hari Natal, hari besar? Karena banyak orang yang melihat ini. Apakah itu kasih kepada Tuhan? Tapi apa? Makan puji, kesombongan. Jangan sampai di sini tempat
kali ini hanya datang di saat Natal, Tahun Baru, Hari Paskah. Terakhirnya datang saat dia meninggal. Begitu. Bukan di sini, di jemaat di Nias juga begitu. Datang hari saat Natal, kenapa datang di saat Natal, Pak? Karena kenapa ada makanan, ada kue, ada makan gratis. Kenapa? Karena ada hadiah. Hadiah apa ketika saya mengikuti lomba ini saya dapat hadiah? Emang selama ini tidak dapat hadiah? Tidak. Karena suami saya tidak memberikan uang kepada saya. Begitu. Jangan hanya datang saat Natal, saat Tahun Baru, saudara. Itu bukan kasih kepada Tuhan. Banyak betul tawa luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan begitu jijik. Itu luar biasa ini, orang ini. Tapi ketika dilihat, apakah dia aktif di gereja? Tidak. Saya mau bilang bahwa tuh manusia kita bisa bohongi, saudara. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kenapa manusia melihat apa di depan mereka, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati, saudara. Ketika ada Natal, dia semua ambil ke semua kegiatan, baik vokal grup lah, kor, semualah. Itu kesombongan. Sampai dia dipuji-puji orang. Tapi di mata Tuhan tidak dipuji, tapi begitu. Tidak apa-apa kalau kita tidak dipuji di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita tidak akan jempol. Tidak apa-apa kita melalui Tuhan tidak dihargai, tidak bilang wow begitu luar biasa, tapi di hadapan Tuhan Dia melihat hatimu. Amin. Jangan mencari pujian dari manusia, tapi carilah pujian daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena upamu sudah Tuhan sediakan di surga. Upah manusia hanya sedikit saja, tapi upah daripada Tuhan adalah mahkota kehidupan. Artinya apa? Engkau telah mati, engkau masuk ke dalam kerajaan surga dan bertemu dengan Bapa muka dengan muka. Jadi firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Saudara, kita masuk di tahun 2024 ini. Kalau saya mau tanya, apa sebenarnya yang kita ubah dalam hidup kita? Mungkin ada yang mengatakan, iya Bapak Pendeta, 2023 saya kurus, 2024 saya gemuk. Itu bukan perubahan. Iya Bapak Pendeta, 2023 saya banyak selingkuh, tapi dari 2024 saya sudah bertobat. Itu bukan perubahan. Ini cuma perubahan sih. Betul perubahan itu. Apa sebenarnya kita ubah di tahun 2024? Mungkin di tahun 2023 kita pakai baju pecu. Baju pecu ya? Iya. Jadi di 2024 kita jangan baju pecu lah. Mungkin di 2023 kita sakit hati, iri hati, suka rakus. Biarlah di tahun 2022 ini kita harus ubah. Saya mau tanya, apa sih yang beda 2023 sama 2024? Apa yang beda? Tahunnya. Salah. Angkanya saja. 2024. Nah, jadi di tahun 2024 ini, buat keputusan saya mau diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua katakan bahwa suami tidak bisa mengubah istri, dan istri tidak bisa mengubah suami. Orang tua tidak bisa mengubah anak-anak, tidak bisa. Meskipun bisa mengubah, tapi itu kepada kebinasaan. Saya percaya itu. Tetapi bisa kita ubah suami kita, bisa kita ubah istri kita, bisa kita ubah anak-anak kita, asalkan dasarnya adalah firman Tuhan. Amin. Bawa anak-anak ke Tuhan. Baca firman Tuhan. Amin. Nah, janganlah mengatakan istri saya bisa mengubah saya. Waduh. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari istrimu. Tuhan Yesus lebih besar juga dari suami kita. Lebih besar. Tidak bisa kita ubah manusia. Memanusiakan manusia bisa,
tapi kita sebagai orang percaya harus dasarnya adalah firman Tuhan. Gereja tidak bisa mengubahkan jemaat, tidak bisa kalau tidak didasari dengan firman Tuhan. Bapak Gembala tidak bisa mengubah Ibu Gembala, tidak bisa kalau bukan dasarnya adalah firman Tuhan. Mereka jemaat Efesus kembali lagi ke sini. Nah, jemaat Efesus tadi adalah mereka bertekun begitu luar biasa, tapi apa yang terjadi? Mereka ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya adalah bagaimana kasihmu dari awalnya kepada Tuhan, biarlah kamu bertobat kembali lagi pada kasih kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan di sini. Ya, Tuhan mencela mereka karena apa? Mereka meninggalkan kasih yang semula. Mari kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Tidak lama lagi nih. Ya, kita akan baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Ya, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 yang terakhir. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, apa artinya itu Pak ini? Bahasa roh penting atau tidak? penting. Penting, tapi bukan yang terpenting. Karunia penting atau tidak? Bukan yang terpenting. Bahasa manusia itu bahasa roh. Penting semua itu, tapi di atasnya semua itu adalah Kasih. Dikatakan firman Tuhan, iman, kasih, dan pengharapan. Dan di atasnya semua itu adalah kasih. Boleh kita, bukan saya dalam arti apa Ibu ya, bukan saya anti bahasa roh, bukan. Karena firman Tuhan ada bahasa roh. Tapi yang saya masuk adalah orang berbahasa roh. Dikatakan Paulus di 1 Korintus, kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya, tidak berguna, tidak bernubuat, tidak berkarunia, tidak masalah. Yang penting kita punya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu yang Tuhan mau. Mungkin begitu yang dialami oleh orang-orang jemaat Efesus pada saat itu. Mereka bisa bahasa roh berkarunia, tapi tidak ada kasih bagi mereka. Apa yang terjadi? Tuhan mencela mereka. Bahasa roh. Bukan saya anti bahasa roh. Penting bahasa roh, tapi bukan itu yang terpenting. Memang Allah adalah roh, tapi Allah adalah juga kasih. Ketika dia turun ke dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya dengan dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sudah. Ya. Bilang sebelah kananmu, jikalau engkau tidak punya kasih, semua ibadahmu sia-sia. Ya. Jika kita tidak punya kasih, semua kita sia-sia. Itulah yang dimaksudkan Tuhan kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka tidak melakukan ibadah dengan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Mari kita buka lagi Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 22 ayat 37. Ayat 37. Ya, silakan Om Pameron baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua,
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Amin. Tuhan menghendaki kepada jemaat di Efesus ada harus supaya kasih yang semula lagi. Tahukah Bapak Ibu, inti Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Ada yang tahu? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah inti Alkitab saja. Itu inti Alkitab. Itu inti Alkitab. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan mengasihi sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan bukti mengasihi Allah yaitu mengasihi sesama. Maka